Iya. Halo, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Bahkan saya melihat semakin banyak dan bertambah jumlah yang masuk di acara Mesbah Doa ini. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa yang berdiri bagi kota, pulau, bangsa, negara di mana saudara berada. Dan kita percaya semakin hari kita akan semakin melihat campur tangan Tuhan. Ya, saya mau menyapa yang sudah masuk malam hari ini. Luar biasa, yang setia selalu sudah bergabung ya. Bahkan sebelum mulai sudah pada bergabung. Ini luar biasa sekali saudara. Saya percaya Tuhan memberkati. Saya mau menyapa dulu yang ada kali ini yang dari Indonesia. Saya mau menyapa dari semua pulau-pulau. Kalau saya sebut satu persatu pasti nggak sempat disebut ya. Yang di Jakarta shalom, yang ada di Pulau Jawa shalom, Solo, Solo, Semarang, Magelang ya, Malang, Surabaya, shalom semua yang sudah bergabung malam hari ini. Juga yang ada di Sumatera ya, saya mengucapkan shalom buat yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan ya, shalom juga ada di Kalimantan yang sudah bergabung. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang ada di Pulau Sulawesi, shalom Sulawesi yang sudah bergabung. Yang ada di Irian Jaya, Papua, shalom saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung. Yang ada di Pulau Bali ya, NTT, NTB, selamat malam, selamat bergabung. Saya percaya anugerah dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Juga yang ada yang dari luar negeri ya, saya berdoa semua saudara yang setia tetap disertai diberkati Tuhan, yang ada di Jerman, di Belanda, di Amerika ya. Saya semakin hari melihat dan menerima banyak telepon dari Amerika, dari mana-mana saudara. Yang dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia tuh setia sekali. Malaysia ini masuk terus ya. Saya melihat bahwa Tuhan semakin bergerak dengan kuasanya yang dahsyat, membangunkan setiap yang tidur, dan kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Iya, selamat memasuki juga bulan tanpa terasa saudara. Kita sudah ada di hari yang pertama tanggal 1 Mei atau May Day. Hari ini May Day itu biasa dilakukan untuk memperingati sesuatu yang bersejarah, terutama untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Ya, bertepatan dengan hari ini kita masih kena wabah virus COVID-19. Kita mau menjadikan ini sebagai hari doa kita, terus meminta anugerah Tuhan buat semua yang terjadi. Ya, terima kasih, dan saya percaya biarlah kita mau terus memasuki bulan yang baru ini tanggal 1 Mei dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kita percaya ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya berdoa jangan lewatkan hadirat Tuhan. Saya menerima banyak WA orang-orang yang menyaksikan dan mengikuti Mesbah Doa ini, sungguh-sungguh ada yang disembuhkan. Ya, mereka mendapat kekuatan baru. Beberapa juga yang terinfeksi COVID mendengarkan Mesbah Doa, imannya dibangkitkan. Jadi saya berdoa biar kita mau serius dengan Tuhan, kita mau sepakat, mau mencari Tuhan, kita mau memasuki hadirat Tuhan lewat Mesbah Doa ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa pada kemenangan. Terima kasih kami memasuki bulan yang baru di tanggal 1 bulan Mei ini Bapa. Kami percaya anugerah berkat-Mu melimpah atas hidup kami, bahkan apapun keadaan kami. Bawa kami untuk terus setia kepada Tuhan, setia mengiring dan mencari Engkau Bapa. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Dia tak jauh darimu. Memanggil namanya,
berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Lebih lagi berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Lebih lagi kita mau katakan, kami berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kami berseru, memanggil namamu, Tuhan. Kami mau berseru pada Tuhan yang hidup. Kami mau berseru pada namamu yang kudus. Kami mau berseru pada Juru Selamat kami, dan Engkau menjawab setiap mereka yang berseru padamu, ya Tuhan. Mari berseru pada nama Yesus, saudara. Kami berseru, sebab Kau sanggup, Engkau yang pegang hidup kami, Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang menyertai. Glory bagimu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sekalipun keadaan di sekeliling kami kelihatannya sukar, sekalipun keadaan di sekeliling kami kelihatannya begitu mencekam, kami percaya tidak ada yang sukar di mata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau berkata iya dan Engkau melakukan kehendak-Mu, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami mau mengangkat hati kami malam hari ini untuk telah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang sukar di mata-Mu ya Bapa. Semua hanya sejauh doa kami. Karena itu setiap kami malam hari ini mau setia terus berseru kepada Tuhan. Kami berseru-seru kepada Tuhan dan Engkau menjawab kami Bapa. Dengan iman kami mau katakan malam hari ini, Tuhan, tidak ada yang sukar di mata-Mu, tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta, tiada yang sukar, tiada
bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku. Saudara yang punya persoalan berat, katakan sama-sama. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang sukar. Kami tahu dan percaya apapun persoalan kami mau bilang tiada yang mustahil di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Amin Bapa, amin Tuhan. Kami mau melihat dengan iman bahwa tidak ada yang sukar di mata Tuhan, tidak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku. Biar musik saja. Mari saudara, engkau yang hari ini merasa bahwa keadaanmu sukar, engkau yang merasa engkau dalam tekanan hari-hari ini, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena engkau kehilangan pekerjaan, mungkin engkau melihat hari-hari ini keadaan begitu gelap di sekelilingmu. Mungkin ada orang-orang yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, yang sedang berjuang dengan corona. Malam ini biar kita mau memandang kepada Tuhan yang besar, yang lebih besar dari semua persoalan hidup kita. Biar kita mau melihat kepada Yesus yang lebih besar daripada semua yang kita alami. Biar kita mau sembah Dia malam ini dengan iman, percaya kita kepada Dia, membawa hidup yang kudus sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari angkat imanmu sekali lagi. Tiada yang sukar di mata-Mu, amin. Tiada yang mustahil Tuhan. Di hadapan-Mu kami tahu Yesus, sungguh kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sangat ku, lebih lagi, tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku. Mari sembah Dia. Hanya Kau Tuhan yang besar, lebih besar dari segala persoalan di hidup kami. Kau Tuhan perlindungan kami, bawa kami Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu. Haleluya, kami menyembah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Hati kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menaklukkan setiap perkara dan persoalan di hidup kami. Mari Tuhan lawat setiap kami malam hari ini. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang membawa kami melihat bahwa perbuatan-Mu ajaib dan besar di hidup kami. Kami mau meneguhkan hati kami, mau berkata padamu malam ini bahwa hati kami percaya kepada Tuhan, bahwa hati kami percaya kepada anugerah-Mu atas hidup kami. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Sambil angkat tangan katakan, hatiku percaya. Apapun persoalan, apapun keadaanmu hari ini, hanya percaya saja kepada Tuhan bahwa rancangannya tidak pernah salah, bahwa dia tidak pernah gagal, dan dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya yang mau berharap dan setia berjalan dalam kekudusan dan kebenarannya. Kami mau percaya, tidak ada yang perlu kami takutkan hari-hari ini Tuhan. Lebih lagi katakan, hatiku Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahu, kami belajar percaya kepadamu Tuhan. Bahkan untuk mempercayai Tuhan, kami harus belajar. Karena kami manusia yang tidak mudah Tuhan menghadapi setiap keadaan. Tapi kami tahu ketika kami mau, maka Tuhan yang memampukan setiap kami. Bagian kami adalah terus melatih, meneguhkan iman kami, percaya kepada Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup. Ajar kami hari-hari ini mengalahkan setiap pikiran, logika kami, dan belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah Tuhan yang hidup, yang sanggup memegang kendali atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, berikan hikmat bagi kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, hanya pengurapan Roh Kudus yang akan memampukan kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Berbicara, urapi setiap kami, sucikan, kuduskan hidup kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Iya, shalom saudara yang baru bergabung, juga saya mengucapkan shalom buat yang baru bergabung. Saya percaya kita semua pasti rindu mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti janji saya kemarin, kita akan melanjutkan Mazmur 25. Ya, kemarin sudah sampai ayat yang ke-10. Mazmur 25 sekarang ayat yang ke-11 saudara ya. Masih di judul perikopnya, doa memohon ampun dan perlindungan. Iya, Mazmur 25 ayat yang ke-11 berkata begini saudara. Kita baca sama-sama. Di sini juga ada ya, sudah ditayangkan saudara. Luar biasa kan? Itu anak saya yang mengerjakannya ya. Firman Tuhannya ditayangkan karena banyak permintaan yang berkata tolong ditayangkanlah ayatnya. Oh haleluya ya. Kita mau melakukan dan beri yang terbaik supaya semua orang itu boleh membaca firman Tuhan. Karena kemarin juga saya melihat tayangan, ya ada yang bukan orang Kristen. Dia masuk di inbox, dia bilang, "Ibu, saya bukan beragama Kristen, tapi saya setia mengikuti mesbah doa." Jadi itu juga yang menjadi pemikiran kami. Iya, kalau ada orang-orang yang bukan Kristen, mereka tidak punya Alkitab di rumah, tapi mereka pengen membaca, jadi kita taruh di sini ya saudara. Iya, mari kita baca bersama. Mazmur 25 ayat yang ke-11 berkata begini. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Daud berkata kepada Tuhan, ya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Bagaimana orang bisa diampuni oleh Tuhan? Daud berkata, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah. Doa yang seperti apa yang diampuni Tuhan? Bukan doa yang kita ucapkan atau bukan pengampunan, bukan permohonan ampun yang kita berikan kepada manusia atau hamba Tuhan, bukan. Ada banyak orang yang WA ke saya, "Bu, saya pengen pengakuan dosa. Sekarang saya harus bagaimana?" Saya bilang, pertama, masuk di kamar, tutup pintu, ya. Duduk tersungkur di kaki Tuhan, akui semua dosamu. Tapi ada yang berkata, "Ibu, ya saya sudah mengaku sama Tuhan, tapi kok kayaknya dosa itu masih mengintimidasi saya. Kira-kira kalau saya mau terbuka sama Ibu, dosa saya boleh nggak?" Boleh, ya, saya siap menampung semua keluhan saudara, ya, biar Tuhan memberikan saya kekuatan. Jadi banyak yang terbuka. Apalagi kemarin setelah saya menganjurkan untuk menonton akibat dosa tersembunyi, ya tadi malam sampai tadi pagi masih banyak yang telepon pengakuan dosa. Tapi saya bersyukur, ya. Jadi ada yang bilang gini, "Bu, saya sudah telepon pendeta saya di gereja, katanya ini gereja tutup, ya, soalnya masa virus."
Jadi pengakuan dosanya nanti aja, kelamaan saudara. Kalau dia matinya nanti malam, bagaimana dosanya tidak diakui? Saya bilang, enggak ada hubungannya sama gereja tutup. Sekarang masuk ke kamar, tutup pintu, pengakuan sama Tuhan. Lalu dia tanya, tapi saya mau ngaku dulu sama ibu sebagai hamba Tuhan, boleh nggak? Boleh, lewat telepon, ayo pengakuan. Lalu dia menceritakan semuanya, lalu kami berdoa. Saya berdoa pemutusan semua kutuk, tidak ada lagi kutuk. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang sanggup bekerja, bahkan lewat telepon pun Tuhan sanggup bekerja. Jadi nggak usah tunggu gereja buka baru pengakuan dosa, kelamaan. Takutnya nanti malam saudara mati tidak diakui dosanya ya. Jadi di sini Daud berkata, oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Oleh karena siapa? Nama Tuhan. Dosa yang seperti apa yang diampuni? Dosa yang diakui kepada Tuhan. Ya, kalau saudara masih terintimidasi karena ada dosa yang memang perlu diakui di depan hamba Tuhan. Tapi mari kita cari hamba Tuhan yang benar-benar bisa dipercaya supaya pengakuan dosa kita tidak menjadi gosip yang beredar kemana-mana ya. Dan di sini Daud berkata, besar kesalahanku. Satu-satunya kesalahan yang mungkin sangat saudara tahu yang dilakukan oleh Daud adalah perselingkuhannya dengan Betseba, yaitu yang saya bahas di dalam akibat dosa tersembunyi. Yang belum nonton silakan ditonton saudara ya. Jadi Daud menyadari banget besar dosa saya. Kita semua pasti punya dosa. Nggak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Makanya juga saudara, saya banyak melayani hari-hari ini. Ada ibu-ibu yang berkata, Bu, saya dulu pernah selingkuh. Ya, tapi saya sudah bertobat, tapi suami saya nggak bisa mengampuni saya sampai hari ini. Ya, ada juga bapak-bapak yang berkata, Ibu, saya dulu pernah selingkuh, tapi sekarang saya sudah bertobat, tapi istri saya nggak bisa mengampuni saya. Ya, saudara, orang yang seperti ini kayaknya lebih hebat dari Tuhan. Ya, Tuhan aja udah mengampuni, masa kita tidak mengampuni ya? Lepaskanlah pengampunan, jangan sampai kita menjadi hakim lebih daripada Tuhan, asal orangnya sudah mau bertobat. Ayat 12 berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, ya, ini ayat saya suka sekali saudara. Di sini dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang kalau hidup dalam takut akan Tuhan, dia mengerti jalan Tuhan. Dia memilih jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang datang kepada saya bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mengerti jalan Tuhan, Bu? Ibu bisa kasih tahu nggak? Tidak ada orang yang bisa mewakili Tuhan atas hidupmu, kasih tahu jalan Tuhan itu apa. Engkau sendirilah dengan Tuhan yang akan berurusan tentang rencana Tuhan atas hidupmu. Lalu bagaimana saya bisa tahu jalan Tuhan, Bu? Ayat ini berkata, siapa orang yang takut akan Tuhan? Maka kepadanya lah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, cuma satu syaratnya bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ya, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu seperti apa saudara? Dimanapun engkau berada, engkau tidak akan melakukan dosa karena engkau tahu Tuhan maha melihat. Ya, suami-suami mungkin istrimu tidak tahu, tidak melihat, tapi percayalah mata Tuhan melihat. Jadi takutlah akan Tuhan. Istri-istri, suamimu mungkin gak lihat apa yang kau lakukan, tetapi mata Tuhan melihat. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Anak-anak muda hari ini mungkin orang tuamu tidak tahu apa yang kau lakukan. Mungkin engkau melakukan kenajisan di luar sana, berpacaran tidak kudus, engkau menonton pornografi. Orang tuamu gak tahu, tapi Tuhan maha melihat. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan. Salah satu hal yang paling luar biasa dari yang kita dapatkan ketika kita hidup takut akan Tuhan adalah apa? Kita mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini. Kita dipimpin oleh Tuhan, pekerjaan kita, pelayanan kita dipimpin oleh Tuhan. Kita berjalan dan semuanya tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya ulang-ulang bersaksi, tahun lalu Tuhan suruh saya bikin channel YouTube saudara. Ya, akhirnya saya mulai membuat. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Saya nggak pernah bermimpi untuk cari subscriber di atas 100 ribu, berapa ribu, nggak pernah. Niat saya yang Tuhan taruh di hati, ambil alih dunia media, beritakan Injil, serukan pertobatan ya. Lalu saya hanya melakukan dengan setia bersama suami. Saya bikin channel YouTube. Ya, kalau hari ini kan semua lagi demam bikin channel YouTube. Kenapa? Karena sudah nggak bisa lagi di mana-mana mau ini, jadi semua pada bikin channel YouTube saudara. Tapi kita memulai mengikuti tuntunan Tuhan dari tahun lalu. Ya, mengikuti tuntunan Tuhan. Dan saya melihat bahwa orang yang hidup takut Tuhan,
Ya, itu hidupnya dipimpin Tuhan, dan semua yang kita lakukan itu di dalam jalan Tuhan. Ya, kalau sekarang orang kata, wah ibu subscribernya sehari nambah 1.000, saudara, puji Tuhan ya, udah sampai sekarang 100.000 lebih. Ya, itu bonus yang Tuhan berikan. Tapi saya bergembira, kenapa? Berarti setiap hari nambah 1.000 jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan seruan pertobatan. Setiap hari bertambah 1.000. Wow, kalau kita pikir menampung jemaat yang sekian banyak dengan gedung gereja 128.000 hari ini subscriber, mau ditampung dengan gedung gereja yang sebesar apa? Tapi Tuhan bekerja luar biasa di dalam jalannya, saudara. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, ya. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Bahkan orang belum tahu Tuhan sudah menuntun kita. Ayat 13 berkata, dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Orang yang hidup takut akan Tuhan, yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Yang kedua, dia sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Sudahkah saudara berbahagia hari ini? Saya sangat berbahagia hari ini. Kenapa? Karena saya hidup takut akan Tuhan. Kenapa kita berbahagia? Bukan karena kita punya uang banyak. Kenapa kita berbahagia? Bukan karena depositmu banyak, ya. Kenapa kita berbahagia? Kemarin saya baca berita Inul Daratista bilang, saya pegang uang cash hari ini 3,6 miliar. Nggak tahu mau buat apa. Mau buat apa? Mau ke mall nggak bisa. Mau ke luar negeri nggak bisa. Pegang uang cash 3,6 miliar. Buat apa uang sekarang? Ya, kebahagiaan tidak diukur dari berapa banyak uang yang kau punya. Kebahagiaan tidak diukur dari berapa banyak harta yang kita punya. Tapi kebahagiaan ada waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu saudara yang punya banyak uang hari-hari ini, waktunya untuk memberi, saudara, ya. Ayo praktekin firman Tuhan, menabur. Tanya Tuhan, siapa Tuhan yang harus saya tabur? Mungkin keluargamu yang berkekurangan, orang-orang yang di sekelilingmu. Pakailah waktu-waktu ini untuk menabur. Lihat orang yang kesusahan, saudara bikin paket-paket sembako, bagikan kepada tetanggamu yang berkekurangan, pegawaimu, atau siapa saja yang saudara temui. Ya, mari kita juga bantu ikut pemerintah untuk memerangi dan menangani musibah ini dengan kita berbagi dengan orang lain, saudara, ya, supaya dengan begitu mengurangi dan menekan angka kejahatan di bangsa ini. Bahkan saya percaya hari-hari ini kita bahagia, kenapa? Bukan karena deposit kita banyak, tapi karena kita hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata, ini luar biasa lagi. Ayat 14, saudara. Wow, luar biasa. Ya, baca sama-sama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, siapa yang mau jadi sahabat karibnya Tuhan? Ya, kita semua mau jadi sahabat karibnya Tuhan. Saya juga mau jadi sahabat karibnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang itu sahabat karib berbagi rahasia, saudara. Bayangkan kalau kita jadi sahabat karibnya Tuhan. Bagaimana caranya menjadi sahabat karibnya Tuhan? Hidup takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, itu yang saya maksud tadi, saudara. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan jadikan kita sahabat karibnya. Dia kasih tahu yang orang belum tahu, Tuhan udah kasih tahu. Tuhan tuntun kita, Tuhan pimpin kita. Ya, saya juga bingung tahun lalu, saya dan suami benar-benar menarik diri dari pelayanan, lalu kami fokus di channel YouTube ini, saudara. Kita nggak tahu, Tuhan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang saya baru melihat, luar biasa Tuhan berkarya lewat mesbah doa setiap malam. 10.000 yang nonton sama-sama dalam satu waktu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat, saudara, ya. Dia akan memberitahukannya, perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat yang ke-15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara, ya, ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya ingat satu lagu yang berkata, mataku tertuju padamu, ya. Mataku tertuju padamu,
segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, dia mau selalu menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Tuhan menjaga langkah hidup orang-orang takut akan Dia, dan Dia mencegah orang-orang takut akan Dia masuk ke dalam jaring. Hidup kita, pernikahan kita dilindungi Tuhan. Kita tidak masuk dalam celaka. Kenapa? Karena Tuhan menjaga langkah kaki kita. Nggak salah pilih, nggak salah menikah, nggak salah ambil pekerjaan, nggak salah melayani, nggak salah dalam segala hal, sebab Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, kata Daud, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Saudara, seringkali Tuhan akan mengizinkan. Kita merasa seorang diri, tidak ada yang bisa tolong kita. Hari-hari ini saya banyak terima WA, ibu, saya tuh sendiri, nggak ada sapa-sapa bu. Padahal saya punya suami, punya anak, tapi rasanya saya sendiri. Ya, nggak apa-apa saudara, engkau tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang bersamamu. Jangan iba diri, itu yang terpenting ya. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Dia berkata di sana, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh lagi sesak ya. Bukan karena COVID-19, tapi karena tekanan yang begitu hebat sampai aduh dada itu rasanya sesek, gak bisa napas. Ya saudara, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah, kekecewaan, ketakutan bikin sesek napas. Jadi jangan, serahkan kepada Tuhan. Daud berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ayat yang ke-18, tililah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ya, Tuhan keluarkan aku dari segala dosaku, ampuni aku Tuhan. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ya, seringkali orang-orang di sekeliling kita agar menjadi musuh kita. Mungkin suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun juga. Tapi pastikan hatimu jangan ada kepahitan, dendam, berserahlah sama Tuhan. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Daud berkata, jagalah jiwaku. Seperti yang kemarin saya sampaikan saudara, Daud tahu siapa yang bisa menjaga jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Hanya Tuhan yang sanggup menjaganya. Makanya Daud berkata, jagalah kiranya jiwaku Tuhan. Jangan biarkan jiwamu tertekan, stres, dan mengalami banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Ayat 21 berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Biarlah ketulusan dan kejujuran yang mengawal hidup kita. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada sesuatu yang tidak murni di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mau kejar kekudusan, kita mau kejar pertobatan. Hari-hari ini saya hanya mau menyerukan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Lihat keadaan zaman. Biar yang tidur bangkit ya, yang mati bangkit, yang tidur dibangunkan. Hari-hari ini kita mau hidup dalam pertobatan, mengejar kekudusan. Yang terakhir, ya Allah, bebaskanlah ya orang Israel dari segala kesesakannya. Kita adalah Israel rohani. Ya, karena itu biarlah Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, yang dapat menyelamatkan dan membawa kita kepada
jalan kebenarannya. Karena itu saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kesetiaannya kepada orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Bagian kita hari-hari ini mengejar perkenanan Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran. Mari kita akan siapkan hati kita malam hari ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Engkau sanggup menaklukkan segala perkara dan masalah kami Tuhan. Karena itu malam hari ini kami angkat iman kami kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara. Berseru padamu hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bertobat, berbalik kepada jalan kebenaran-Mu, maka Engkau Tuhan yang menjadikan kami sahabat karib-Mu Tuhan. Jadikan kami sahabat-Mu Bapa. Tidak ada lain yang lebih menyenangkan bagi kami selain Tuhan menjadikan kami sahabat karib-Mu. Kami mau bergaul dengan Tuhan lebih intim lagi, mengenal hati-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Jadikan kami sahabat karib, di mana Engkau Tuhan memberitahukan jalan-jalan-Mu. Bahkan Engkau memberitahukan janji-janji-Mu bagi kami. Jadikan kami sahabat karib-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar hidup takut akan Tuhan. Kami mau buang segala dosa dan pemberontakan kami. Bawa kami dalam kekudusan-Mu, dalam pikiran, perkataan, dan hati kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami tahu semuanya Tuhan, melihat dengan mata-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan, entah dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dosa apapun, amarah, kebencian, bahkan yang ada dalam hati kami yang terdalam, Tuhan yang mengetahui. Karena itu malam ini, ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Jadikan kami berkenan di mata-Mu Bapa. Karena kami tahu untuk memperoleh segala janji berkat-Mu, ada syarat yang harus kami lakukan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Supaya Engkau memberitahukan jalan-Mu, Engkau membawa kami dalam rancangan kebahagiaan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan. Biar hidup mereka terus dibaharui Tuhan. Bahkan Engkau Bapa yang mengampuni setiap dosa anak-anak-Mu yang malam ini mengakui di hadapan Tuhan,
Terimalah segala pengakuan dosa anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan terhadap setiap penyesalan, karena tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak Tuhan ampuni. Kami tidak mau Tuhan menghujat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami dengan kami hidup dan terus berbuat dosa. Mampukan setiap kami berjalan dalam kekudusan-Mu. Malam hari ini kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa syafaat atas Indonesia. Bangkitkan semakin banyak orang benar di atas bangsa kami, supaya Engkau menghalaukan segala murka-Mu atas bangsa ini. Hanya pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan malam ini kami berdoa, biar terjadi pertobatan massal di atas bangsa kami. Bukan kematian massal, tetapi pertobatan massal. Roh Kudus bekerja melawat. Bangkitkan semakin banyak anak-anak Tuhan. Mereka yang tertidur dibangunkan, yang mati dibangkitkan, yang mati imannya, rohaninya. Hari-hari ini Tuhan sedang membangunkan, dan Engkau sedang membangkitkan sebuah generasi yang mau hidup di dalam kekudusan radikal, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Semakin banyak orang benar yang berdiri di atas bangsa ini, maka Tuhan perhitungkan doa-doa kami. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh Tuhan, karena ada banyak orang benar yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni bangsa kami, sucikan bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan semua yang terlibat dalam kepemerintahan. Berkati Tuhan. Hari-hari ini kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Sampai pada detik ini Indonesia aman, terkendali di dalam kecukupan pangan Tuhan. Semuanya Bapa, Engkau yang turut bekerja memberkati perekonomian bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan pertaniannya Tuhan. Engkau memberkati hasil buminya Tuhan, perkebunan, peternakan, bahkan lumbung-lumbung bangsa ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk semua program pemerintah yang sudah dibuat, biar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah orang-orang miskin yang tidak makan boleh mendapatkan bantuan. Juga pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tangan kami terulur bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan berkat-berkat-Mu, supaya kami boleh menjadi penyalur berkat-Mu bagi mereka Bapa. Inilah waktunya kami menyatakan kasih Tuhan, bukan untuk dipamerkan, tapi supaya Tuhan, orang mengetahui bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang ada di negara-negara, yang berdiri atas negara-negara mereka hari-hari ini, menyerahkan sebuah benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Tuhan semua benua dan negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, negara kami juga, benua-benua di dunia, seluruh bumi. Engkau mendengarkan teriakan orang-orang benar yang berseru hanya kepada Tuhan. Ampuni dunia ini Bapa. Bawa hujan pertobatan tercurah. Kami mengikat segala kuasa-kuasa dosa yang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini. Bahkan Tuhan merambah sampai ke anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Dosa kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami tolak roh cinta uang atas hamba-hamba Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa, murnikan setiap kami anak-anak-Mu, murnikan gereja-Mu, murnikan hamba-hamba-Mu, murnikan Tuhan umat-Mu, supaya di waktu-waktu goncangan ini tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Biar Engkau dapati setiap kami boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Uji apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Uji setiap kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa bangsa ini dalam keperkenanan-Mu. Bawa gereja-gereja-Mu dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa. Karena kami tahu semua yang kami lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Rumah tangga yang kami bangun tanpa perkenanan Tuhan sia-sia. Pelayanan yang kami bangun tanpa perkenanan Tuhan menjadi sia-sia. Apapun yang kami bangun tanpa perkenanan-Mu akan menjadi sia-sia. Bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa. Uji hati kami, pikiran kami. Biar hari-hari ini kami mau bertobat kembali ke jalan-jalan-Mu Bapa.
Kami mau bertobat Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini. Apapun persoalan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menjadi jawaban dan jalan keluar. Yang sakit Engkau jamah, berikan kesembuhan. Bahkan mereka mengerti rencana Tuhan di balik semua sakit penyakit yang mereka alami. Yang berkekurangan Tuhan menjadi jawaban. Tuhan, hari ini yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Bahkan yang sedang berjuang dengan COVID-19 juga Tuhan beri kesembuhan. Kami tetap menyerahkan semua garis terdepan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi Bapa. Berkati Tuhan juga TNI, Polri, semuanya ada dalam satu kesatuan menjaga keamanan keutuhan NKRI ini dalam nama Yesus. Kami menghalau setiap kuasa-kuasa pemberontakan, kekacauan, kerusuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam setiap doa yang kami naikkan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Oh, setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Sekali lagi katakan, mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengharapkan mujizat, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan setiap hari kami melihat mujizat atas nafas hidup yang masih Engkau berikan. Mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap hari selalu terjadi. Oh, setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat itu berhasil, karena hidupmu dalam perkenanannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih saudara yang terkasih buat sudah bergabung malam hari ini. Saya melihat semakin hari Tuhan semakin memberkati dan mengirimkan orang-orang yang terus baru untuk sama-sama berdoa. Teruslah menjadi pendoa, teruslah bersyafaat, teruslah setia, karena tidak ada perkara bagi orang yang percaya. Terima kasih. Tetap stay on my channel. Jangan lupa di-share kalau saudara diberkati Tuhan. Ya, like dan komen. Tuhan memberkati.